Siap. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa mengucapkan saya masing-masing berdoa dimulai. Kepada Miss kita, Rizal. Tiga orang nih. Siapa aja? Oke ya. Ulang lagi, ribut lagi. Oke, baik. Sebelumnya, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tahu. Menjaga ya betul. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai mencatat transaksi pembelian dan pembayaran utang pada perusahaan manufaktur. Nah, ada pun yang materi yang akan dijelaskan itu ada tiga. Yang pertama itu ada transaksi pembelian bahan baku, yang kedua itu ada transaksi pembelian bahan penolong, dan yang terakhir ada transaksi pembelian pembayaran utang. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, Miss akan membagi kalian menjadi sekitar 6 atau 7 kelompok, 5 sampai 6 orang. Kamu ya satu kelompok, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, oke. Oke, kalau dibentuk dulu kelompoknya sekarang. Oke, baik. Kan sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama, mereka langsung membahas apa itu pengertian dari bahan baku. Lalu kelompok kedua itu tentang pemberian bahan penolong, kelompok 3 pembayaran utang, kelompok 4 bagaimana transaksinya dalam mayo, kelompok 5 bagaimana transaksinya dalam pembayaran utang. Oke? Miss kasih kalian waktu 5 menit untuk diskusikan, lalu nanti didiskusikan. Silakan. Oh iya. Oke? Sudah selesai diskusinya? Oke, langsung saja untuk yang pertama, untuk pengertian dari bahan baku penolong. Nomor 1 bagaimana diskusinya? Yang berdiri salah. Pertama, nama saya Rizal dari kelompok 1. Ini saya akan menjelaskan bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku merupakan bahan mentah atau bahan utama yang diperlukan untuk mencapai hasil akhir berupa barang atau fungsi yang digunakan seseorang. Sedangkan bahan penolong merupakan bahan yang diperlukan dan digunakan dalam proses produksi tersebut. Oke, baik, terima kasih kepada Yusan. Nah, sampai di situ jelaskan apa itu pengertian dari bahan baku dan penolong. Jelas ini dari ini pegangan, guys. Oke, lanjut untuk kelompok 2. Bagaimana itu transaksi pembelian bahan baku? Transaksi pembelian bahan baku, saya akan menjelaskan
Di transaksi pembelian barang baku ini kan terdapat dua cara, yaitu secara tunai dan kredit. Di sini saya akan menjelaskan secara tunai. Pembelian secara tunai itu merupakan pembelian yang dilakukan dengan metode ada barang ada uang. Jadi untuk pencatatan IMAI itu caranya seperti ini. Pastikan berada di jendela comment center, kemudian pilih purchase dan enter purchase. Kemudian kembali ke pilih supplier cash, purchase, kemudian entry data untuk pembelian. Jangan lupa ketik pay to days beserta total pembelian. Misalnya kita membeli tunai sebuah lampu R3 dari PT JDN Group dengan harga Rp1.500.000. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih record untuk melakukan pencatatan. Untuk transaksi berikutnya seperti ini. Diulang-ulang terus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lydia. Boleh tepuk tangan ya. Nah, jadi apa itu bahan baku? Nah, bahan baku itu adalah barang usaha yang ada di suatu perusahaan yang sangat dibutuhkan dalam menghasilkan atau menciptakan suatu produk. Usaha yang memiliki perusahaan yang besar sudah seharusnya untuk mengetahui pengeluaran biaya bahan bakunya. Nah, hal ini dikarenakan pengeluaran biaya baku ini akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Nah, dengan demikian pengeluaran biaya bahan baku ini menjadi suatu krusial bagi pemilik perusahaan. Nah, bahan baku ini biasa diolah menjadi barang, jadi akan bermanfaat. Nah, bagi setiap individu, terutama dalam menjalani aktivitas sehari-hari, maka dari itu perusahaan harus menjaga kestabilan bahan baku supaya bahan tetap bisa dilakukan produksi sehingga kebutuhan setiap individu bisa terpenuhi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi ini, ya. Nah, ini juga merupakan contoh dari langkah-langkah dari menganalisis dan mengenai transaksi pembelian berlengkap. Nah, yang pertama kita harus memahami informasi pada transaksi. Lalu yang kedua, dari comment center, klik purchase, lalu klik layout dan klik item, lalu jangan lupa terima aktifkan tanda tag. Ya. Lalu kita isikan data pembelian, kata lain saya nama supplier, tanggal pembelian, nomor bukti transaksinya. Lalu kita isilah data barang baku yang dibeli itu, entah jumlah barang baku, nomor barang bakunya dan sebagainya. Lalu kita isi biaya aktif pembelian itu, lalu isikan total pembayaran ke pay to pay apabila pembelian dilakukan secara tunai dan kosongkan total pay to pay apabila pembelian dilakukan dengan kredit. Lalu klik remote untuk menggunakan. Lalu untuk transaksi pembelian bahan penolong. Nah, sebetulnya apa itu tadi bahan penolong? Seperti dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, di mana bahan penolong ini merupakan bahan yang diperlukan untuk memenuhi proses produksi yang hanya dimanfaatkan untuk waktu tertentu. Misalnya ketika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dalam sebuah produksi, biasanya dalam penolong digunakan melengkapi fungsi, meningkatkan efisiensi, serta keamanan produk. Nah, sehingga ketiadaan bahan tersebut hanya akan mengurangi keefektifan produk tanpa menghilangkan fungsi dari produk itu sendiri. Lalu, untuk bahan penolong ini juga sering disamakan dengan bahan baku tidak langsung. Nah, secara sederhananya itu ketiadaan bahan baku tidak langsung dapat membuat proses produksi terganggu. Nah, contoh dari bahan penolong ini adalah plastik pembungkus, bagian harga pada pembuatan produk meja, serta cermin pada pembuatan lemari makanan. Nah, ini juga langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya, sebelum kita masuk bagaimana bahan mayat, saya silakan kepada kelompok 3 menjelaskan sesi. Jadi di sini saya dari kelompok 3. Ini
ya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh kelompok 3. Nah, inilah kalau menganalisis dan mengeksploitasi konten itu hampir sama seperti yang tadi kan. Jadi kurangnya ya tadi kayak kita pahami, konsep dan sebagainya sampai akhirnya kita klik discover. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi pembayaran utang. Namun sebelumnya, Ibu ingin bagaimana hasil diskusi kelompok 4 ini dijelaskan? Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang penjelasan pembayaran utang. Jadi, transaksi pembayaran utang merupakan kewajiban suatu perusahaan kepada pihak ketiga atas kekurangan pembayaran maupun kondisi yang dibayarkan. Barang atau aktiva yang telah diterima sehingga untuk utang usaha. Oke, baik. Jadi betul ya yang dikatakan oleh kelompok 4 tadi, bahwasanya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian utang. Untuk secara umumnya, utang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Nah, sedangkan pengertian utang ini dalam aplikasi pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam membentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Nah, lalu kita harus ketahui apa aja itu jenis utang. Jenis utang itu dikelompokkan berdasarkan waktunya. Yang pertama itu ada utang jangka panjang, utang jangka menengah, dan yang terakhir utang jangka pendek. Bagus ya untuk kelompok 4, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk kelompok 5 boleh dijelaskan apa hasil diskusinya untuk langkah-langkah dalam layarnya. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah pembayaran tunai. Itu satu, pastikan berada di jendela payment center, kemudian pilih menu purchase dan pilih payables. Kemudian pilih nama supplier dan isi data pembayaran sesuai dengan dokumen sumber. Yang kedua, tekan CTRL untuk mengecek jurnal. Jika sudah benar, klik OK untuk menutup. Kembali ke file, kemudian klik record, klik filter dan klik cancel. Yang ketiga, ulangi proses 1 dan 2 untuk mengentry data pembayaran utang selanjutnya. Oke, baik, terima kasih ya. Benar ya, ini dikatakan oleh kelompok 5 langkah-langkah transaksi dalam pembayaran utang pada mayoritas. Jadi langkah-langkahnya itu untuk menganalisis dan mengentry transaksi pembayaran utang, yang pertama kita harus mengenali apa itu informasi pada transaksi, lalu kita dari payment center, purchase dan review. Lalu kita isilah suppliernya, akunnya kita pilih, memonya kita isi, cek nomornya kita isi juga, tanggal, amount, nomor ini yang dikeluarkan, lalu diskon apabila ada, nomor supply, lalu kita klik Ctrl R, lalu tampilan dulu dan akan ditampilkan, lalu klik OK. Nah, lalu klik record untuk menyimpan transaksi pembayaran tersebut. Oke, bagus ya untuk diskusinya hari ini. Lalu semua pada mempunyai buku ini kan? Ya. Oke. Nah, jadi kita buka halaman 9. Jadi bisa menunjuk ke transaksi dokumen 1. Siapa yang bisa? Oke, sorry ya. Untuk dokumen 3 siapa yang bisa? Oke, kelompok 1. Dan yang terakhir dokumen 6, kelompok siapa yang bisa? Oke, 3. Sebentar ya. Nah, kita sudah tentukan kalau tidak banyak tahu untuk kelompok 1 yang dokumen 1 tadi boleh pesan langsung saja pastikan di sini sesuai yang kita pelajari. Yang lain perhatikan ya. Soalnya diterima dividen beras sebesar 5.000 per lembar saham. Pemilikan saham dari PT Rumah sebagai jangka panjang sebanyak 100.000 lembar.
Jadi dari modul banking ke desain money, isi ID sesuai yang ada di jurnal. Isi tanggal sesuai dengan dokumen. Isi memo penerimaan dividen. Isi memo sesuai yang di dokumen. Lalu ke account, cari account dividend income. Klik, usahakan out of balance-nya RP-nya 00, berarti itu sudah balance ya. Klik record. Selesai. Oke, benar ya. Oke, lanjut. Atau sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya untuk dokumen 3. Kelompok samaran, boleh maju. Jadi yang pertama kita dari modul banking, lalu kita ke spend money. Karena di transaksi 3 itu voucher kas kecil, jadi cash in banknya ini kita ganti jadi petty cash. Terus date ini sesuai dengan yang di jurnal ya. Amount-nya itu jumlahnya. Tracking ya. Terus kalau untuk memonya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, di akunnya ini yang di debit advertising expense di debit itu 1.500.000. Terus dah begini. Jadi out of balance-nya harus 00 ya. Jadi kalau udah 00 itu tandanya dia udah balance. Lalu kita klik record. Selesai. Oke, bagus ya. Belum. Jadi tambahan. Sequel no ini sesuai dengan V12. Dan jangan lupa pastikan teks inklusinya. Oke, bagus ya. Kita masih dalam proses belajar. Oke.
untuk dokumen itu tadi bahwasanya kan di sini harus digantikan dari titik S. Iya. Ya. Oke, lanjut untuk yang transaksi ke dokumen 6 Lydia tentunya. Jadi yang lain perhatikan ya. Transaksi dokumen 6 terjadi pada tanggal 5 Desember dengan nomor BR 121. Isi memonya itu pembayaran harga tiket dengan Mastercard, yaitu tiket Lion Air Makassar Jakarta PP untuk urusan bisnis oleh pemilik perusahaan sebesar 1.900.000. Beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan digolongkan sebagai beban operasi lain-lain atau other operational expense. Untuk menjurnalnya kita ke modal account, kemudian modul account, kemudian record journal entry. Untuk ini kita isi journal account-nya sesuai di dokumen transaksi BM 12.1. Tanggalnya 5 Desember 2007. Memonya pembayaran harga tiket dengan Mastercard. Akunnya kita pilih other operational expense. Nomor akun 6. Semuanya kita masukkan sebesar 1.900.000. Kemudian masuk ke akun untuk kredit Mastercard dengan nomor akun 1, nomor akun 2. Kredit 1.000. Pada transaksi ini out of balance harus Rp0. Kemudian kita klik report. Oke. Baik, bagus ya. Silakan aja untuk Lydia. Jadi tadi benar ya yang dikerjakan oleh teman-teman kita tadi tentang bagaimana pengerjaan dalam airnya. Jadi sebelum pelajaran kita pada hari ini, gimana bahwa nanti akan menjadi bagian yang tidak dapat diikuti biayanya. Nah, program ini merupakan salah satu produksi yang sangat penting. Jika terjadi kebakaran dalam buku, jika terjadi program baku yang tersedia dapat mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Nah, usaha untuk menyediakan bahan baku ini yang proses produksi tentu saja harus menggunakan melakukan modal baku. Nah, begitu juga dengan baku lokal dan berusaha saya pelajari semuanya. Nah, apabila ada yang tidak kalian mengerti, kalian boleh belajar mandiri di rumah memakai laptop sendiri. Dan untuk tugas yang tadi yang di dalam jurnal ini kalian lanjutkan saja ya. Yes. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Diri